Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 3 Turi. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa lebih dahulu dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, siapa yang pagi hari ini tidak bisa hadir? Ya, tolong teman-teman kamu yang belum bisa hadir segera dihubungi, dipanggil, di chat. Nah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, anak-anakku dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Marilah kita selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu berusaha untuk belajar dan bekerja. Pada pertemuan pagi hari ini, kita ingin membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Pertemuan pada hari Selasa kemarin, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk hari ini, pada pagi hari ini kita ingin membahas perkembangbiakan pada hewan, yaitu pada halaman 90 di buku paket IPA. Ayo segera dibuka buku paketnya, sediakan buku catatannya, alat tulisnya, dan perlengkapan lainnya. Nah, sudah? Ya. Kita lihat pada sistem perkembangbiakan pada hewan. KD yang akan kita pelajari yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Kemudian KD 42-nya yaitu keterampilan menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Indikator yang kita harapkan yaitu pada indikator nomor 4 memprediksi regenerasi pranaria, dan nomor 5 membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Untuk sistem perkembangbiakan pada hewan, ini akan kita pelajari satu, perkembangbiakan aseksual pada hewan, 2, perkembangbiakan seksual pada hewan, 3, siklus hidup hewan, 4, teknologi reproduksi pada hewan. Anak-anak, di tayangan gambar ini ada beberapa macam jenis-jenis hewan, dari hewan vertebrata maupun hewan invertebrata. Masih ingat apa itu hewan vertebrata? Ini ular termasuk vertebrata atau avertebrata? Cumi-cumi termasuk hewan vertebrata atau invertebrata? Ubur-ubur, kemudian burung merpati. Siapa yang bisa menjawab? Silakan nanti segera chat ke grup WA kelompok kelas masing-masing.
Satu untuk perkembangbiakan aseksual pada hewan. Ada tiga jenis, yaitu yang pertama pertunasan. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya. Contohnya pada hidra dan obelia. Jadi contoh gambar di samping ini bukan hewan tetapi bukan tumbuhan tetapi ini adalah hewan. Hewan yang bertunas. Jadi proses perkembangbiakannya dia dengan cara membentuk pertunasan. Seolah-olah ada cabang, kemudian nanti akan melepaskan diri dari tunas induknya. Jadi hewan ini adalah hewan hidra. Nah, obelia tadi juga ada. Jadi di bagian depan tadi contoh covernya itu contoh hewan hidra dan hewan obelia. Kemudian untuk perkembangbiakan aseksual pada hewan berikutnya dengan cara fragmentasi. Cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmentasi atau potongan tubuhnya. Contohnya pada planaria. Planaria ini sebenarnya adalah cacing ya. Jadi cacing planaria. Ini termasuk cara berkembang biak dengan fragmentasi atau potongan. Jadi tidak membelah tetapi dia memotongkan diri sehingga akan muncul planaria berikutnya. Berikutnya yang ketiga yaitu parthenogenesis, yaitu peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Jadi tidak melalui pembuahan atau perkawinan. Karena di kelompok ini ada kelompok aseksual atau tidak melalui proses perkawinan. Contohnya pada lebah dan kecoa. Jadi sekali lagi hewan lebah dan hewan kecoa tidak melakukan proses perkawinan. Ya, jadi contoh di samping ini adalah contoh ratu lebah betina gitu ya. Ini disimbolkan benar, tapi dia melakukan pembelahan secara meiosis, gitu. Bentuk satu gamet. Nah, gametnya itu mengalami parthenogenesis. Jadi perkembangbiakan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Sekali lagi, tanpa melalui pembuahan. Ini menjadi lebah pekerja. Kemudian dari lebah pekerja ini mengalami mitosis, siklus berikutnya. Kemudian mitosisnya ini, ini ada proses penggabungan gitu, antara lebah ratu yang berjenis betina, kemudian ada ini pertemuannya akan membentuk suatu ratu lebah. Ratu lebah ini nanti akan menghasilkan keturunan atau pembelahan secara meiosis yang disebut sebagai parthenogenesis, yaitu peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan, contohnya pada lebah dan kecoa.
Kalau di halaman 92 dan 93 itu sekali lagi untuk apa? Semacam tugas diskusi atau mungkin suatu tugas untuk mengembangkan literasinya. Nanti bisa kita anak-anak lakukan pada tabel 2.8 yaitu fragmentasi dan regenerasi planaria. Apa yang akan terjadi bila planaria dipotong pada bagian tengah tubuh melintang? Kemudian nomor 2, apa yang akan terjadi bila planaria dipotong pada bagian tengah tubuh secara membujur? Silahkan nanti dicoba ya, atau memprediksi. Yang namanya memprediksi itu ya bisa benar, bisa salah. Jadi harapannya jawabannya bisa benar. Perlu saya tambahkan untuk yang partenogenesis secara alami dapat terjadi pada hewan lebah, hewan semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuai akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuai akan tumbuh menjadi lebah jantan. Kita lanjutkan. Fertilisasi merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Fertilisasi antara sel sperma dengan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara internal dan eksternal. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, kemudian vivipar, dan ovovivipar. Jadi, apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Masih ingat pelajaran di sekolah dasar dulu, yaitu ovipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Kalau vivipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ovovivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Jadi di buku paket kamu ada tugas, tentukan bagaimana cara hewan pada tabel 2.9, perkembangbiakan dan tuliskan jawabanmu pada kolom yang telah disediakan. Buatlah kesimpulan berdasarkan permasalahan yang telah kamu selesaikan. Jadi hewan apa saja yang melahirkan, hewan apa saja yang bertelur, dan hewan apa yang bertelur dan melahirkan. Jadi ada anoa, babi, badak, bintang laut, cendrawasih, cicak, harimau, elang, kadal, kecoa, kerbau, kuda, ikan paus, kupu-kupu, ular. Itu ada 15 jenis hewan-hewan yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan. 3 untuk siklus hidup hewan. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali pada beberapa jenis makhluk hidup
selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Misalnya pada hewan Aurelia spesies atau ubur-ubur. Nah, di sini siklusnya dari gonad, kemudian reproduksinya aseksual, ini menghasilkan sperma N, berarti haploid, dan menghasilkan juga sel telur. Nah, ini kalau melebur nanti akan menjadi blastula, kemudian berkembang menjadi zigot sudah 2N atau diploid, kemudian tumbuh menjadi polip yang berkembang, polip dewasa selanjutnya, kemudian ini sudah menjadi larva planula. Ini ektodermanya, ektoderm. Kemudian dari polip dewasa menjadi koloni polip, yaitu kelompok-kelompok polip. Nah, di sini sudah mulai reproduksi aseksual dengan tunas. Kemudian memiliki medusa dan seterusnya. Jadi siklusnya seperti ini. Kita lanjutkan. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Metamorfosis ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Metamorfosis sempurna tahapannya yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk yang berbeda-beda. Contohnya di sini adalah hewan katak. Jadi katak dewasa menghasilkan telur, ya, kemudian dibuahi, ada embrio. Jadi hasil pembuahan ini ada menghasilkan embrio, kemudian tumbuh menjadi kecembong menempel pada tanaman air, kemudian perkembangan berikutnya muncul insang sebagai organ pernapasan, kemudian tumbuh ekor cebong bertambah panjang, kemudian semakin hari kaki semakin tampak membentuk, kaki belakang tumbuh, ukuran bertambah besar, kemudian kaki depan tumbuh juga, kemudian panjang ekor mulai memendek lagi, kemudian sudah kelihatan katak muda atau katak kecil, kemudian menjadi katak dewasa, dan seterusnya. Dari katak dewasa nanti akan menghasilkan sel telur dan sel sperma. Untuk metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa. Pada metamorfosis tidak sempurna, contohnya adalah ini belalang, belalang dewasa atau imago. Ini bertelur menjadi betina, ini sedang bertelur. Setelah terjadi proses pembuahan, telur ini nanti akan berkembang menjadi nimfa, jadi nimfa lagi. Jadi nimfa kecil menjadi nimfa, tumbuh menjadi nimfa besar, dan seterusnya menjadi nimfa dewasa. Nah, ini metamorfosis tidak sempurna. 4. Teknologi reproduksi hewan, yaitu dengan inseminasi buatan atau istilahnya IB. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke sel saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Nah, mungkin di dalam kelompok petani sapi, misalnya di sekitar desa kamu, itu kelompok-kelompok tani. Nah, ini kadang-kadang biasa dilakukan dengan proses
IB atau inseminasi buatan. Jadi bagaimana caranya? Yaitu tadi memasukkan sel sperma atau sapi jantannya, diambil sel sperma kemudian disuntikkan ke dalam tubuh sapi. Sehingga nanti sapi betina akan mengandung janin dari sapi, ya, nanti akan berkembang. Ini proses IB atau kawin suntik atau cloning sekarang. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Fase-fasenya yaitu mengambil kelenjar mamai dari domba betina lain, kemudian nukleus donornya, 2 sel disatukan menggunakan sengatan listrik, dan ini menjadi sel yang disatukan mulai membelah menjadi embrio. Embrio dimasukkan ke dalam uterus domba. Kemudian ini sel telur ini mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina. Dia mengeluarkan nukleus atau inti sel telur yang haploid. Jadi maksudnya yang haploid itu yang masih berupa sel telur atau sel sperma. Jadi belum ada istilahnya itu calon embrio. Nah, dari sini embrio berkembang menjadi seekor domba. Contohnya adalah domba Dolly. Nah, domba Dolly ini contoh dari domba cloning. Nah, demikian tadi perkembangbiakan pada hewan, baik satu pada aseksual, kemudian sampai dengan teknologi reproduksi hewan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan diliterasi, dibaca. Jadi di buku paket kamu itu dari halaman 100, kita perkembangan hidup hewan, sampai dengan halaman 106. Ya. Baiklah anak-anak, silakan dicatat kembali apa yang sudah saya jelaskan. Kemudian sebagai tugas kamu, silakan dirangkum. Kemudian bagian konsepnya juga dicatat di dalam buku catatan kamu. Jadi lain kali nanti akan kita kumpulkan semua buku catatannya itu. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan untuk pelajaran pada pagi hari, saya akhiri cukup sekian. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.